pada negeri tempat kami dilahirkan, yakni Belawa, sekiranya ada yang bertanya, Poletega roh turungengki, yang artinya, dari mana yang menurunkan Anda? Jika menyebut suatu negeri lain, dari mana asal muasal, maka pertanyaan itu akan terus berkelanjutan. Niga turungengki, siapa yang menurunkan Anda? Namun, sekiranya pada pertanyaan awalnya dijawab, Poletana datu puatanga, yang artinya, datu yang memperabdikan saya dari tanah Luwu, maka tiada lagi pertanyaan berikutnya. Bagaimana bisa tanah Luwu demikian diagungkan seperti itu? Tanya salah seorang kemenakan kami penasaran. Maka salah satu jawabannya adalah diuraikan dan dihaturkan berikut ini. Pada pertengahan abad 18, Catherine, seorang putri kerajaan Jerman Minor, dinobatkan Tsarina atau Kaisar Rusia yang memimpin rakyatnya menuju keagungan Eropa. Maka pada belahan dunia lainnya dalam kurun waktu yang sama, bangsa Luwu di Pulau Celebes terbit pula seorang pemimpin perempuan yang keagungannya tetap meninggalkan jejak-jejaknya hingga di masa kini. Beliau adalah Ratu Wetenri Leleang, Sultana Aisyah, Datu Tanete, Peta Matinroe Risoreang, Pajung Rilu. Suatu bukti bahwa Luwu adalah bangsa yang besar. Terlahir pada paruh ketiga abad 17 dan wafat pada pertengahan abad 18 tahun 1750, kiranya tidaklah berlebihan jika penulis beranggapan bahwa tokoh perempuan yang satu ini adalah titik sentral silsilah yang menghubungkan garis keturunan para raja besar di Sulawesi. Baginda Ratu melahirkan keturunannya yang terdiri dari para raja dan ratu perkasa, sehingga mendominasi pencaturan politik di Asia Tenggara pada abad 18 hingga kini. Ratu Wetenri Leleang, Sultana Aisyah, Datu Tanete, Peta Matinroe Risoreang Pajung Rilu adalah putri We Batari Tungke Pajung Luwu dengan Larumpang Mega Tosapele Opu Cening Luwu. Ibundanya yakni We Batari Tungke Pajung Luwu adalah Putri Laonrong Topalaguna Pajung Luwu 10 1676 sampai 1704 dengan We Pateketana Datu Tanete. Maka Kedatuan Tanete dalam wilayah Kabupaten Baru pada masa kini yang diwarisi Wetenri Leleang beserta segenap turunannya kemudian adalah berasal dari neneknya, yakni We Pateketana. Suatu nama gelar yang berarti membawa atau mempertautkan dua kerajaan. Baginda Ratu adalah seorang pemimpin yang adil dan bermartabat. Hal ini dibuktikannya ketika salah seorang putranya yang adalah putra mahkota atau Opu Cening Luwu gemar melanggar adat, dijatuhinya hukuman Ripaupangi Tanah Narisorong Rakkolo Pilopinna, yang artinya diusir dari wilayah kerajaan dan tidak boleh kembali untuk selama-lamanya. Kemudian salah seorang putranya yang lain, yakni Peta Matinroe Riwaniaga, terpaksa bahkan harus menjalani hukuman mati dengan ditenggelamkan di Tanjung Bira atas kesalahan yang dilakukannya, di mana hukuman tersebut adalah dengan persetujuan ibundanya sebagai Datu Luwu. Hal yang disetujui sang Datu, walaupun tentunya dengan derayan air matanya, tidak cukup sampai di situ. Sebagai pertanggungjawaban atas kesalahan putranya, beliau mengundurkan diri sebagai Pajung Luwu. Sebagai pengganti kekosongan tahta Luwu pasca pengunduran diri Wetenri Leleang, dinobatkanlah pamannya sendiri, saudara seayah ibunda Wetenri Leleang, yakni Lakaseng Tosi Bengareng Peta Matinroe Rikaluku Bodoe. Namun tidak lama memerintah baginda wafat, maka Wetenri Leleang diminta kembali untuk menduduki singgasana Luwu. Suatu kejadian menarik telah terjadi pada masa suksesi kepemimpinan Tanah Luwu pada waktu itu. Syahdan Tanah Luwu setelah kepergian Wetenri Leleang ke Tanete, terjadilah kekosongan pucuk pemerintahan. Oleh para hadat Luwu, diutuslah beberapa orang kepercayaan untuk menjemput Lakaseng Tosi Bengareng, pamanda Wetenri Leleang ke Bone, demi meminta kesediaannya untuk dinobatkan selaku Datu Luwu. Walhasil, para utusan itu menemui Tosi Bengareng di arena judi. Ternyata selama ini tiada lain yang dilakukan oleh Pangeran Luwu itu hanyalah bermain judi. Ketika utusan mengaturkan maksudnya, di luar dugaan siapapun ketika itu, ternyata Tosi Bengareng menolaknya dengan santai.
Saya tidak butuh menjadi Raja Lu atau dimanapun. Saya sudah senang dengan kehidupanku sekarang. Jawabnya dengan acuh tak acuh. Maka dengan apa boleh buat, utusan itu memohon diri kembali ke Lu. Setibanya di Lu, Hadat Lu memerintahkan agar kembali menjemput Lakaseng Tosi Bengareng. Dia setuju atau tidak setuju, dia harus menjadi Datu Lu. Kalau dia menolak, paksa dia dengan cara apapun. Demikian amanat yang diterima oleh para utusan itu. Maka kembalilah para utusan itu ke Bone dengan misi yang sama, namun dengan perintah yang lebih tegas. Pada akhirnya, setelah lelah membujuk dengan halus, para utusan itu menyergap Tosi Bengareng, lalu menelikung kedua tangannya di belakang punggung, diikat lalu dinaikkan ke atas. Beliau dibawa paksa ke Lu dan dinobatkan dengan paksa sebagai Datu Lu. Pada jelang masa tuanya, Sri Ratu Wetenri Leleang bercerai dengan lama larangan Datu Lempuleh, Datu Mario Riawa, Datu Tanete. Disinilah sejarah telah terekam lewat Lontara Tanete, di mana seorang wanita Bugis memiliki harkat yang sama dengan lelaki Bugis, di mana Wetenri Leleang sendiri membuktikannya dengan menceraikan suaminya tersebut. Ketika Lama Larangeng menyindir mantan istrinya itu bahwa lebih baik meniduri gundik daripada seorang putri bangsawan yang cantik jelita. Siapa lagi yang mau memperistri seorang putri bangsawan yang walaupun cantik jelita namun sudah tua? Maka dibalas oleh Wetenri Leleang, bagaimana orang lain berbuat, ia pun bisa berbuat demikian. Jangan disangka tiada lagi bangsawan sepantaranku yang tidak mau kepadaku. Hal yang kemudian dibuktikannya dengan mengikatkan ujung selendangnya pada hulu keris Peta Ponggawai atau Panglima Besar Kerajaan Bone pada suatu pesta keramaian. Selanjutnya, beliau dilamar dan menikah dalam suatu prosesi pesta pernikahan agung di Bone. Hingga wafatnya, Peta Ponggawai atau Peta Matinroe Risalasana inilah yang merupakan suami terakhir beliau. Setelah sekian lama menjalankan amanahnya sebagai Ratu Kerajaan Tanete, pada suatu hari datanglah Opu Balirante Lu atau Menteri Kesejahteraan Kerajaan Lu menghadap beliau. Pamandamu Lakaseng Tosi Bengareng sudah tua rentah. Beliau mengutusku untuk menghadapmu. Kiranya Anda bersedia menghadap beliau di Lu. Beliau sedang sakit keras dan berharap kiranya bertemu dengan Anda, ujar Opu Balirante. Maka bertolaklah sang Ratu Tanete bersama dengan suaminya menuju Lu melalui perjalanan laut dengan menumpang kapalnya sendiri yang bernama Pao Jengkie. Pada akhirnya, setelah seminggu tibanya di Lu dan bertemu dengan pamannya, Datu Lu yang tua renta itu wafat dengan tenang karena terlebih dahulu telah memintal dan menerima kesediaan Wetenri Leleang untuk kembali dinobatkan sebagai Datu Lu. Sepeninggalnya, namun tanpa diduga, pada hari wafatnya pamannya tersebut, tiba-tiba suami Sri Ratu wafat pula. Datu Lu Lakaseng Tosi Bengareng wafat pada jam 7 malam dan Peta Ponggawai wafat pada jam 4 subuh. Maka pada hari penguburan mereka, rakyat Lu mengusung 2 keranda untuk dikebumikan di Lokoe, kompleks makam Raja-Raja Lu di Palopo. Lakaseng Tosi Bengareng diberi gelar Anumerta, Peta Matinroe Rikaluku Bodoe, dan Peta Ponggawai Bone diberi gelar Peta Matinroe Risalasana. Sri Baginda Ratu Wetenri Leleang selanjutnya menjalankan pemerintahan Tanah Lu dengan amat berdisiplin pada aturan dan tatanan adat istiadat. Aturan dan tatanan itu ditegakkannya tanpa memandang bulu. Salah satu tindakannya yang terkenal adalah ketika menghukum salah seorang putri kandungnya dengan menggunduli rambutnya dan dijemurnya di halaman istananya karena dipandang menolak perintah Hadat Lu. Sepanjang menelusuri silsilah raja-raja di Sulawesi Selatan dari abad 18 sampai ke abad 20 hingga kepada turunannya yang bertebaran maka didapati bahwa hampir semua raja-raja penguasa Telue, Ricapak Gala, Lu, Bone dan Goa, Telu Pocoe, Bone Wajo dan Sopeng, Limae Ri Ajata Pareng, Sidenreng, Sawito, Supa, Rappang dan Alita, Tanete, Beru, Pangkajene atau Pangkep, Enrekang dan Maiwa adalah turunan Wetenri Leleang Matinroe Risoreang beserta anak cucunya di atas. Hal yang sesungguhnya amat mencengangkan karena eksistensi Lu pada zaman itu sesungguhnya bukanlah sebagai kerajaan penakluk dengan kekuatan militernya sebagaimana Goa dan Bone. Namun sejarah kemudian membuktikan bahwa Lu berhasil menanamkan pengaruhnya yang meluas itu berkat adab kemuliaannya sebagai Lu Tanah Mapabati Alebireng na Ade Maraja, yang artinya Lu Tanah Kemuliaan dengan adat kebesarannya. Selama hidupnya, Wetenri Leleang menikah sebanyak 3 kali. Pernikahannya dengan Lama Pasiling atau Lama Pasali, Lama Paseli
Datu Patojo Peta Matinroe Dunina melahirkan Lama Pajanci Datu Sopeng Matinroe Ri Laburaung dan Wetenri Abang Daeng Baji Datue Watu Matinroe Ri Pangkajene. Lama Pajanji Datu Sopeng menikahi sepupu sekalinya, yakni Sabong Putri Laodang Riu Daeng Matinri Sultan Fahruddin Datu Tanete Datu Sopeng, melahirkan I Meneng Ratu Arung Lipukasi. Adapun halnya dengan Wetenri Abang Daeng Baji Datue Watu, beliau dinikahkan dengan Lapal Lawagau Arung Maiwa Datu Pamana Pillariwajo, melahirkan 4 putri dan 1 putra, yakni Sompa Daeng Sindring Datu Pamana, Wetenri Balobo Daeng Riase Datu Pamana, Ima Panyiwi Datu Pamana, Ibu Beng Karengta Pabeneang, dan Letenri Dolong Datu Pamana. Isompa Daeng Sindring Datu Pamana telah menikah sebanyak 2 kali pula dari suaminya yang bernama Lasetiang Opu Madika Buah atau Lasete Raja Opu Daeng Celak. Beliau melahirkan Inomba Petah Mabola Sadae Datu Pamana, istri Lapasan Rangi Muhammad Arsak Peta Cambange Arung Malolo Sidenreng, dan Lapatarai Opu Lamunreng. Maka dari garis inilah keturunan Wetenri Leleang beranak cucu sebagai para penguasa kerajaan Bone, Aja Tapareng, Goa, Sopeng, Pamana hingga Arung Matua Wajo. Adapun halnya dengan Wetenri Balobo Daeng Riase Datu Pamana telah dinikahkan 2 kali pula. Pernikahannya dengan Latenri Arung Baranti Arung Telu Latte Sidenreng melahirkan Lapatombongi Karaeng Bonto Tanga. Kemudian pernikahan keduanya dengan Lasapo Peta Ogi Arung Belawa Peta Palireng Matinroe Ricempae melahirkan Latamang Peta Palae. Kemudian putri yang lainnya, yakni Ima Panyiwi Datu Pamana menikah dengan Lacanno Peta Lampe Uttu Arung Gilireng Cakuridi Riwajo, melahirkan Lamakulau Arung Gilireng Cakuridi Riwajo, suami Ima Ditana Arung Rappang. Kemudian Ibu Beng Karengta Pabeneang menikah dengan Lawawo Adatuang Sidenreng, melahirkan Lapasan Rangi Muhammad Arsyad Peta Cambange Arung Malolo Sidenreng dan Ininong Arung Tempe. Kembali pada Wetenri Leleang, dari pernikahannya dengan Lama Larangeng Datu Lempulle Datu Mario Rawa Datu Tanete melahirkan Lama Dusila Datu Karaeng Tanete. Putra-putrinya yang lain yaitu We Batari Toja Iwakang Daeng Matana Datu Bakke, istri Latenri Pepang Daeng Paliweng Peta Matinroe Risabang Paru Pajung Riluwu, anak Lakaseng Tosi Bangereng Peta Matinroe Rikaluku Bodoe Datu Luwu. Maka dari garis inilah yang meneruskan terah Kesultanan Luwu hingga kini. Kemudian Latenri Sesu Arung Pancana Opu Ceneng Luwu Peta Matinroe Ribelawa memperistrikan Wetenri Lawa Bese Peampo, melahirkan Lamak Karakalangi Baso Tancung Datu Mario Riawa, ayahanda Lakoro Batara Wajo Arung Padali Arung Matoa Wajo, dan kakek dari Lapas Samula Datu Lempulle Matinroe Ribatu-Batu Arung Matoa Wajo. Pernikahan lain Latenri Sesu Arung Pancana dengan Ipada Peta Punna Bolae Datu Silaja atau Selayar melahirkan We Asia Datu Lempulle. Lalu putri lainnya yakni Ipa Nangareng Datu Mario Riwawo menikah dengan Lasundra Datu Lamuru, melahirkan Lama Paware Datu Lamuru. Tokoh inilah yang juga adalah titik sentral penebaran anak cucunya yang menduduki tahta di Bone, Sopeng, Wajo, Sidenreng, Tanete, Baru, Tallo, dan Goa. Adapun halnya dengan putra Wetenri Leleang yakni Latenri Dolong Datu Pamana. Beliau inilah yang berangkat ke Kamboja dan memperistri seorang putri istana. Luwu dengan keberagamannya adalah satu-satunya kerajaan di Sulawesi yang memimpin suatu bangsa, yakni bangsa Luwu. Tulisan ini berjudul Wetenri Leleang Ratu Agung Tanah Luwu yang ditulis oleh Laodang Tose Sungriu.